Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Prita Sofianisa, program studi informatika dengan NIM 30120100027 Universitas Internasional Semen Indonesia. Di video kali ini saya akan memberi penjelasan dari 5 pertanyaan yang sudah saya pilih dalam memenuhi UAS PPKN saya. Untuk soal pertama, letak geografis Indonesia pada silang dunia. Jumlah pendudukan yang besar, masyarakat yang berbineka akan membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Jelaskan dampak tersebut jika dikaitkan dengan geostrategi. Nah, geostrategi ialah suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi negara dalam menentukan kebijakan tujuan sarana untuk mencapai tujuan nasional atau pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik. Geostrategi Indonesia diartikan pula sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Ini diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia tiada lain adalah ketahanan nasional, kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan juga ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Di dalam menghadapi dan juga mengatasi segala ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Nah, Indonesia tentu patut mewaspadai perkembangan yang terjadi terutama di kawasan Asia Pasifik sebab konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional, maka setiap pergolakan berapapun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang dan juga Amerika Serikat misalnya, se-Indonesia 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia. Keberadaan Indonesia di persilangan jalur pelayaran strategis memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman sebab pasti dilirik banyak negara karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya sangat khawatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan angkatan laut yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan Nusantara. Penetapan sepihak Selat Sunda dan Selat Lombok sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Inggris, dan juga Selandia Baru. Tentu ya apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia, maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk kepada hukum nasional Indonesia tanpa mengabaikan kepentingan internasional. Nah, kita harus bersama-sama mewujudkan ketahanan nasional karena ketahanan nasional kita telah berhasil mengatasi semua ancaman di masa lampau sehingga Republik Indonesia selamat dari segala ancaman dan di masa depan ketahanan nasional harus selalu kita pelihara agar dapat mencegah timbulnya ancaman baru. Meskipun begitu, tantangan-tantangan baru terus timbul dan harus kita atasi. Nah, lanjut soal nomor 2. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini diperlukan kerjasama seluruh elemen bangsa dalam menghadapinya. Jika dikaitkan dengan konsep ketahanan nasional, berikan contoh upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Nah,
Penerapan ketahanan nasional di tengah pandemi ini merupakan kesadaran masyarakat masing-masing ya akan kewajibannya. Kesadaran ini perlu ditumbuhkan melalui sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat yang akan kurang pengetahuannya. Proses sosialisasi ini untuk ketahanan dan bela negara akan berhasil di setiap warga dan juga negaranya. Masyarakat yang sudah menerapkan protokol kesehatan yaitu masyarakat yang tahu bahwa akan pentingnya menjaga jarak, memakai masker saat keluar rumah, dan selalu stay at home untuk memutus atau mengurangi rantai penyebaran virus COVID-19. Kegiatan tersebut sudah bisa dikatakan sebagai salah satu contoh penerapan ketahanan nasional. Nah, lanjut untuk soal ketiga. Jelaskan elemen-elemen penting Trigatra dan Pancagatra dalam pelaksanaan ketahanan nasional dan bagaimana upaya dalam menghadapi globalisasi budaya. Nah, elemen-elemen Trigatra sendiri yaitu yang pertama ada geografi. Kondisi geografis suatu wilayah memegang peranan penting dalam membentuk kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Geografi dari suatu negara meliputi apa saja yang ada di permukaan bumi negara tersebut. Unsur ini umumnya dibagi menjadi dua aspek, yaitu fenomena alam dan juga fenomena yang dipengaruhi manusia. Dan faktor-faktor yang masuk ke dalam geografi tersebut adalah lokasi geografis suatu negara, bentang alam yang ada di wilayah tersebut, kemudian kondisi iklim dan cuaca di negara tersebut, kondisi dan jenis tanah yang ada di negara tersebut, pergerakan lempeng tektonik serta persebaran gunung api, dan juga lokasi gempa bumi. Dan yang terakhir, keberadaan bentang alam seperti sungai, danau, dan juga pegunungan. Nah, yang kedua adalah kekayaan alam. Selain faktor geografis dari sebuah wilayah, kekayaan alam dari suatu wilayah memiliki peranan yang penting dalam mengatur dan juga mempengaruhi kegiatan berbangsa dan juga bernegara. Daerah dengan sumber daya alam melimpah tentunya akan memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya alam. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Selain memiliki keanekaragaman hayati yang besar karena memiliki zona peralihan atau village, Indonesia juga memiliki banyak bahan galian mineral ya. Saat ini juga Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor timah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah kependudukan. Nah, kependudukan termasuk persebarannya merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi dinamika, potensi, serta tantangan yang ada di suatu negara. Negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi tentu saja akan memiliki permasalahan pembangunan dan juga penyediaan fasilitas dasar. Sedangkan negara dengan pertumbuhan penduduk rendah atau minus akan cenderung mengalami penuaan demografis, dan juga penuaan demografis ini pada akhirnya akan menyebabkan angka ketergantungan yang tinggi. Nah, kemudian elemen-elemen dalam Pancagatra. Yang pertama ada ideologi. Ideologi juga dapat dianggap sebagai dasar dari kehidupan berbangsa dan juga bernegara ya, yang dianut oleh suatu masyarakat. Indonesia sendiri memiliki dasar ideologi berupa Pancasila yang merupakan sebuah ideologi terbuka. Artinya Pancasila memiliki core value yang adaptif dan juga tidak lekang oleh zaman, sehingga selalu relevan setiap saatnya. Dan 5 sila yang ada pada Pancasila memiliki nilai-nilai tertentu yang nantinya akan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara Indonesia. Oleh karena itu, kita harus memaknai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Indonesia dengan bentuk negara kesatuan merupakan salah satu sistem politik ya yang berjalan. Sistem division of power atau pembagian kekuasaan yang diterapkan di Indonesia juga merupakan corak politik yang unik dibanding negara-negara lain. Terlebih lagi, demokrasi Pancasila kita dipimpin oleh
seorang presiden juga merupakan salah satu aspek sistem politik yang ada. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah politik. Tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah sosial budaya. Unsur kebudayaan juga memegang peranan penting ya dalam mempengaruhi kehidupan berbangsa dan juga bernegara di Indonesia. Suku dan bangsa Indonesia yang sangat beragam mendorong seluruh kita untuk menciptakan slogan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia yang kaya akan budaya seperti lagu-lagu daerah kita yang beragam, terus juga tarian-tarian tradisional kita yang unik, hingga makanan tradisional kita yang sangat lezat juga turut menjadi faktor mendukung perekonomian Indonesia. Hal-hal tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong sektor pariwisata di Indonesia. Nah, yang keempat adalah ekonomi. Sistem ekonomi dan perekonomian dari suatu negara juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sebuah negara yang menganut sistem ekonomi pasar tentu saja akan memiliki pola bernegara yang berbeda dengan negara yang menganut ekonomi terencana. Selain itu, negara dengan pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto yang tinggi juga umumnya memiliki kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Jika diperhatikan, negara-negara terkaya di dunia pasti memiliki sistem jaminan keamanan sosial yang cukup komprehensif dan juga berkualitas dibandingkan dengan negara lain. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah melakukan perdagangan antar negara. Perdagangan ini memiliki banyak keunggulan, salah satunya adalah negara dapat menjual sumber daya surplus dan juga menutup defisit sumber daya. Dan yang kelima adalah pertahanan. Pertahanan dan keamanan atau HANKAM merupakan segala tindakan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Indonesia sendiri menganut sistem pertahanan dan keamanan, SISHANKAM rata atau sistem pertahanan dan keamanan semesta. Sistem ini mengintegrasikan semua elemen negara mulai dari masyarakat relatif seperti Hansip, Satpam, dan juga resimen mahasiswa hingga elemen militer murni seperti Tentara Nasional Indonesia. Dengan adanya sistem keamanan yang terintegrasi di semua tingkatan ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang berketahanan tinggi. Nah, upaya-upaya apa saja sih dalam menghadapi globalisasi budaya? Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Ada menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan juga digunakan bersama-sama. Kemudian mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Kemudian menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia, terus memperkuat persatuan dan juga kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu, melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur ke bawah arus globalisasi. Kemudian yang terakhir, mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Nah, kemudian soal keempat, jelaskan makna pluralisme dan multikulturalisme. Kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia rentan menjadi gesekan antar kelompok dan juga golongan. Nah, bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi dan juga penyelesaian masalah tersebut? Nah, pluralisme dalam bahasa Inggrisnya adalah pluralism, terdiri dari dua kata yaitu plural yang artinya adalah beragam dan isme artinya adalah paham yang berarti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu. Jadi pluralisme adalah keadaan masyarakat yang menjemuk baik yang bersangkutan dengan sistem sosial ataupun sistem politiknya. Apabila merujuk dari Wikipedia bahasa Inggris, maka definisi pluralism adalah in the social science
Pluralism is a framework of interaction in which groups show sufficient respect and tolerance of each other that they fruitfully coexist and interact without conflict or assimilation. Atau dalam bahasa Indonesia adalah suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan juga toleran satu sama lain berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi, atau sebuah pembauran juga pembiasaan. Nah, untuk multikulturalisme secara etimologi terdiri dari kata multi yang berarti plural, kultural yang berarti kebudayaan, dan isma yang berarti aliran atau kepercayaan. Jadi multikulturalisme secara sederhana adalah paham atau aliran tentang budaya yang plural. Dalam pengertian yang lebih mendalam, istilah multikulturalisme bukan hanya sekedar pengakuan terhadap budaya atau kultur yang beragam, melainkan pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi, dan lainnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, multikulturalisme adalah gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Nah, kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia rentan terjadi gesekan antar kelompok dan golongan. Bagaimana? Pakai Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi dan penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, pemerintah dan pemuda bangsa Indonesia perlu mensosialisasikan dan mengamalkan nilai-nilai 4 pilar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. Kemudian 4 pilar inilah yang harus menjadi pegangan pemuda untuk terus mengawal Indonesia agar tidak terbawa arus negatifnya. Tentunya tidak hanya dipegang tanpa diterapkan begitu saja, tetapi sebagai pemuda bangsa harus dapat menerapkan isi 4 pilar bangsa, terutama sila-sila Pancasila itu sendiri. Kemudian agar generasi pemuda selanjutnya dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mampu bergerak ke arah yang lebih baik, menjadi generasi muda yang mencintai Pancasila dan selalu mengedepankan moral dan juga akhlak dalam Pancasila sebagai pandangan hidup yang memberi petunjuk kehidupan. Kemudian nilai Pancasila dan juga nilai kebinekaan haruslah ditanamkan pada generasi muda sejak dini. Sebagai penerus bangsa nantinya, nilai luhur bangsa Indonesia harus dibangun kembali pada generasi muda agar tidak memudar. Generasi muda haruslah membudayakan keberagaman yang ada dengan saling menjaga, melindungi dan menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian sebagai warga negara Indonesia, kita haruslah bangga terhadap apa yang dimiliki negara kita dan juga menjaganya. Kemudian soal terakhir, yaitu soal kelima, mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan masyarakat dan juga jelaskan peranan mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Apabila kita melihat korupsi bukan lagi sebuah kejahatan yang biasa. Dalam perkembangannya, korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas, menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Karena itulah korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Kejahatan korupsi telah disejajarkan dengan tindakan terorisme, sebuah kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan dan juga pencegahan yang luar biasa. Karenanya sebagai sebuah kejahatan dan dikategorikan luar biasa, maka seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang bahaya, telaten korupsi dan juga pencegahannya. Nah,
Kemudian ada beberapa dampak buruk khususnya yang diterima oleh kaum miskin ya akibat korupsi. Yang pertama, membuat mereka atau kaum miskin cenderung menerima pelayanan sosial lebih sedikit. Instansi akan lebih mudah ketika melayani para pejabat dan juga konglomerat dengan harapan akan memiliki gengsi sendiri dan juga imbalan materi tentunya. Peristiwa seperti ini masih seringkali kita temui di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, investasi dalam prasarana cenderung mengabaikan proyek-proyek yang menolong kaum miskin. Yang sering terjadi biasanya para penguasa akan membangun prasarana yang mercusuar, namun minim sekali manfaatnya untuk masyarakat, atau kalau ada biasanya momen menjelang kampanye dengan niat mendapatkan simpatik dan juga dukungan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, orang yang miskin dapat terkena pajak yang mendapatkan pajak yang regresif. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki wawasan dan pengetahuan tentang soal pajak sehingga gampang ya dikelabui oleh oknum-oknum tersebut. Kemudian yang keempat, kaum miskin itu akan menghadapi kesulitan dalam menjual hasil pertanian karena terhambat dengan tingginya biaya, baik yang legal maupun yang tidak legal. Sudah menjadi rahasia umum ketika seseorang harus berurusan dengan instansi pemerintah, maka dia menyediakan uang. Hal ini dilakukan agar proses dokumentasi tidak menjadi terbelit-belit. Bahkan ada sebuah pepatah, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kemudian, peran mahasiswa nih. Mahasiswa dapat berperan nyata melalui edukasi dan juga kampanye, yang merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang sifatnya regresif. Melalui program edukasi dan juga kampanye dapat dibangun perilaku dan budaya anti korupsi antar sesama mahasiswa atau jenjang yang lebih rendah lagi, yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Kemudian program edukasi dilakukan melalui banyak kegiatan seperti pembuatan bahan ajar pendidikan dan budaya anti korupsi. Materi pendidikan dan budaya anti korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dan juga pembentukan pusat studi anti korupsi di kampus. Apapun bakat mahasiswa dalam edukasi dan juga kampanye dapat dijadikan pintu masuk untuk kampanye gerakan anti korupsi. Kegiatan ini dapat dimasukkan melalui aneka bakat seni yang dimiliki oleh mahasiswa seperti menyanyi, menciptakan lagu anti korupsi, kemudian seni drama, atau juga kemampuan menulis. Selain itu, organisasi-organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, Himpunan Mahasiswa atau HIMA, dan unit-unit kegiatan dapat menjadi contoh komitmen penegakan integritas dalam berorganisasi. Bukanlah hal yang mengejutkan jika praktik-praktik korupsi juga menjalari organisasi-organisasi mahasiswa, sehingga hal ini pun harus dicegah sejak dini. Ketika mahasiswa juga dapat mengontrol organisasi yang dikelola di antara mereka. Dengan langkah-langkah sederhana namun didukung oleh setiap lapisan masyarakat, budaya anti korupsi tersebut mampu diwujudkan dengan ditunjang oleh pendidikan yang tidak hanya bersifat prosedural, namun berkarakter dan juga didukung oleh tenaga pengajar yang berintegritas pula. Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana perilaku dan juga karakter generasi bangsa era sekarang. Sekian pembahasan dari soal-soal UAS PPKN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.